Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadifa Mahendra dari jurusan Aquaculture kelas B. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nutrisi pada pakan yang diampu oleh Ibu Fitri Silvalen, SPI, MSI. Nah, perlu teman-teman ketahui, pakan itu merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ikan. Pakan dibagi menjadi dua, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Baik, di sini saya akan fokus terhadap pembahasan pakan buatan. Nah, di dalam pakan tersebut harus mengandung nutrisi. Nutrisi yang pertama itu adalah protein. Protein adalah makronutrien yang terdiri dari asam amino yang diperlukan ikan. Asam amino terbagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, selanjutnya asam amino esensial yaitu asam yang tidak dapat diproduksi di dalam tubuh, sedangkan asam amino non-esensial yaitu asam yang dapat dibuat dalam tubuh ikan, sedangkan asam amino kondisional yaitu asam yang diproduksi ketika ikan sakit. Selanjutnya itu fungsi protein pada pakan. Yang pertama, sebagai sumber energi untuk ikan bergerak dan untuk pertumbuhan ikan, pembentukan jaringan baru atau jaringannya rusak, pembentukan enzim, hormon, dan antibodi pada ikan. Selanjutnya, protein yang diberikan pada ikan terlalu tinggi tidaklah bagus, karena protein yang terlalu tinggi pada pakan akan membuat kualitas air menurun, karena ikan akan membuang kelebihan proteinnya pada feses yang dikeluarkannya. Jadi, pemilihan protein tersebut tergantung jenis ikan. Protein 25% saja sudah cukup untuk pembesaran ikan nila, mas, gurame, dan ikan lainnya. Yang selanjutnya yaitu lemak. Lemak berperan sebagai penghasil energi pada ikan. Fungsi dari lemak tersebut yang pertama sebagai sumber energi untuk ikan, yang kedua berperan dalam proses pelarutan dan penyerapan vitamin A, D, E, K. Selanjutnya dapat membantu proses metabolisme dan penunjang pertumbuhan ikan. Selanjutnya, kandungan lemak jangan terlalu tinggi dalam pakan. Kandungan lemak yang ideal itu 3-10%. Lemak yang terlalu tinggi akan menyebabkan pakan akan cepat berbau tengik, ikan akan cepat merasa kenyang dan malas makan, ikan akan banyak susutnya, dan konsumen akan kecewa. Contoh kasus pada ikan lele yang terlalu banyak lemaknya, maka ikannya akan susut ketika disimpan. Yang selanjutnya yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini terdiri dari serat kasar. Serat kasar ini sulit dicerna oleh ikan, namun ikan membutuhkan sebagai energi dalam bergerak. Jika serat terlalu tinggi, maka penyerapan nutrisi pada pakan akan terganggu. Ideal serat kasar hanya 10-30% tergantung jenis ikan. Yang selanjutnya, setiap jenis ikan mempunyai pencernaan yang berbeda-beda dalam menghasilkan enzim untuk memecah karbohidrat menjadi senyawa kompleks sehingga mudah diserap oleh ikan. Perlu teman-teman ketahui, jenis ikan yang cenderung ke herbivora, pencernaan mereka ini cukup panjang sehingga bisa toleran terhadap penyerapan pada serat. Selanjutnya itu kadar abu. Kadar abu itu berfungsi sebagai untuk mengetahui kandungan anorganik yang terkandung dalam pakan ikan. Dapat menentukan baik buruknya suatu pakan, dapat menentukan kadar gizi dari suatu pakan. Semakin tinggi kadar abu, maka bahan pakan itu semakin buruk. Dan jika kadar abu semakin rendah, maka bahan pakan itu akan semakin baik untuk pakan. Selanjutnya kadar air. Kadar air yaitu banyaknya air yang terkandung di dalam pakan. Kadar air merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting pada pakan. Kadar air terlalu tinggi dapat mempengaruhi rasa dan tekstur pakan, dan juga dapat mempengaruhi kesegaran dan daya awet pakan. Kadar air yang tinggi memudahkan bakteri dan jamur berkembang sehingga terjadi perubahan pada pakan. Selanjutnya, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini sangat dibutuhkan oleh ikan. Vitamin dapat hilang pada proses pemanasan atau oven. Mineral juga memiliki fungsi untuk osmoregulasi, metabolisme, dan pembentukan jaringan dan lainnya.
sehingga kita perlu memberikan vitamin tambahan pada pemberian pakan buatan. Berbeda halnya dengan pemberian pakan alami. Yang terakhir adalah atraktan. Atraktan merupakan bahan yang dapat dicampurkan ke dalam pakan dalam jumlah yang sedikit. Nah, fungsi atraktan tersebut sebagai penambah aroma pada pakan ikan sehingga ikan memiliki nafsu untuk makan. Nah, selanjutnya mempercepat proses makan ikan, meningkatkan pertumbuhan ikan, meningkatkan sintasan pada ikan, dan mempercepat waktu produksi. Atraktan ini terbagi menjadi dua, yaitu atraktan alami. Contohnya tepung kepala udang, minyak ikan, tepung cumi, tepung darah, dan tepung rumput laut atau rumput laut. Selanjutnya itu atraktan kimiawi. Contohnya adalah betain, terpen, sulfur, glisin, lisin, dan lainnya. Terima kasih telah menonton video presentasi saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya.